balik layar kain putih yang membentang, siluet-siluet indah bergerak gemulai, diiringi alunan gamelan yang mistis, dan suara dalang yang memukau. Bukan sekadar pertunjukan boneka, inilah wayang kulit, sebuah warisan budaya Jawa yang telah menembus batas-batas seni pertunjukan, menjadi sebuah filosofi hidup, dan kini diakui sebagai salah satu mahakarya warisan budaya dunia oleh UNESCO. Lahir dari bayangan leluhur, sejarah wayang kulit adalah sebuah perjalanan panjang yang melintasi ribuan tahun. Kata wayang sendiri berasal dari kata bahasa Jawa yang berarti bayangan. Hal ini merujuk pada pertunjukan yang memanfaatkan bayangan boneka-boneka kulit di balik layar. Wayang telah ada bahkan sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Pada masa pra-Hindu, wayang berfungsi sebagai ritual untuk memuja roh nenek moyang atau hyang. Para tetua adat menggunakan bayangan-bayangan ini sebagai media untuk berkomunikasi dengan arwah leluhur, memohon restu atau petunjuk. Ketika ajaran Hindu masuk, terutama di Jawa, wayang beradaptasi. Kisah-kisah epik dari India seperti Mahabharata dan Ramayana diadaptasi ke dalam pertunjukan wayang. Para tokoh pahlawan dan dewa Hindu seperti Arjuna, Bima, Rama, dan Sinta dihidupkan dalam bentuk boneka-boneka kulit. Adaptasi ini sangat brilian karena tidak hanya meniru, tetapi juga memasukkan unsur-unsur lokal, seperti hadirnya tokoh-tokoh punakawan yang kocak dan bijaksana. Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, tokoh-tokoh ini menjadi jembatan antara dewa dan manusia, antara bahasa Sansekerta yang suci dengan bahasa Jawa sehari-hari yang merakyat, peran penting dalam penyebaran agama. Pada masa penyebaran Islam di Jawa, wayang kembali menunjukkan kehebatannya dalam beradaptasi. Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, menggunakan wayang sebagai media dakwah yang sangat efektif. Alih-alih melarang pertunjukan yang dianggap syirik, mereka justru memanfaatkannya. Cerita-cerita wayang disisipi ajaran-ajaran Islam seperti nilai-nilai moral, keimanan, dan keadilan. Pertunjukan wayang menjadi tontonan gratis yang menarik banyak orang. Dan melalui cerita-cerita itu, ajaran Islam perlahan-lahan diterima oleh masyarakat. Wayang kulit tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat. Para seniman, dalang, menciptakan gaya-gaya baru, menambahkan karakter, dan menyempurnakan teknik pertunjukan. Setiap daerah di Jawa, seperti Surakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur, memiliki gaya wayang yang khas, mulai dari bentuk boneka hingga gaya pertunjukan dan iringan musiknya. Filosofi di balik layar. Di balik pertunjukan yang sederhana, wayang kulit menyimpan filosofi yang sangat dalam. Layar putih, kelir, melambangkan alam semesta. Boneka wayang melambangkan manusia dengan segala karakternya. Dalang adalah sang pencipta atau Tuhan yang menggerakkan dan menghidupkan setiap karakter. Sederhananya, wayang adalah sebuah mikrokosmos, sebuah gambaran kecil dari kehidupan manusia. Selain itu, setiap elemen dalam wayang memiliki maknanya sendiri. Kotak penyimpanan wayang, kotak, melambangkan hati manusia, dan gunungan yang diletakkan di tengah layar saat pertunjukan dimulai dan berakhir melambangkan kehidupan dan alam semesta itu sendiri. Wayang hari ini berani berubah, tetap memukau. Meskipun menghadapi tantangan dari media modern seperti televisi dan internet, wayang kulit tetap eksis dan relevan. Para dalang modern berani melakukan inovasi. Mereka tidak lagi hanya membawakan cerita-cerita klasik, tetapi juga mengangkat isu-isu kontemporer seperti korupsi, lingkungan, dan politik, menjadikannya media kritik sosial yang cerdas. Pada tahun 2003, UNESCO secara resmi mengakui wayang kulit sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, karya agung warisan budaya lisan dan tak benda kemanusiaan. Pengakuan ini adalah bukti bahwa wayang kulit bukan hanya milik Indonesia, tetapi juga kekayaan budaya seluruh umat manusia. Wayang kulit adalah sebuah mahakarya yang hidup. Ia adalah perpaduan sempurna antara seni, pahat, musik, sastra, dan pertunjukan. Ia adalah bayangan dari sebuah peradaban yang kaya, yang terus bergerak dan berbicara, menyampaikan hikmah dari masa lalu untuk masa depan. Dengan demikian, wayang kulit dapat disimpulkan sebagai salah satu warisan budaya yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, dakwah, dan refleksi filosofis tentang kehidupan. Perjalanan sejarahnya membuktikan kemampuan adaptasi yang tinggi dari tradisi pra-Hindu, pengaruh Hindu-Buddha, hingga Islam,
tanpa kehilangan identitas aslinya sebagai ekspresi budaya Jawa. Filosofi yang terkandung di dalam setiap pertunjukan menghadirkan pandangan hidup yang mendalam, sementara pengakuan UNESCO menegaskan kedudukannya sebagai khazanah budaya dunia. Pada akhirnya, wayang kulit adalah bukti bahwa seni tradisional mampu melampaui batas ruang dan waktu, menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.